Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ingin ke Pak Asrul Sani, anggota Pansus Undang-Undang Anti Teroris. Benar tuh kompak seluruh partai udah? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Karni. Malam. Betul apa kami kompak? Ya tentu ketika seperti yang dikatakan oleh Ketua Pansus tadi bahwa pada akhirnya dengan begitu banyaknya aspirasi yang masuk, dengan begitu banyaknya tambahan pasal yang kemudian ada di dalam revisi undang-undang ini bisa kami selesaikan tanpa ada satu pasal pun yang kami voting sejauh ini, itu yang memang menunjukkan sebuah kekompakan. Nah hanya kemudian ketika kita bicara soal definisi itu ya, pada soal definisi ini memang kemudian sampai sekarang menyisakan dua opsi. Kalau boleh saya sedikit mempertajam yang disampaikan oleh Ketua Pansus. Opsi yang pertama adalah definisi di mana elemen ya atau frase, motif atau tujuan politik, ideologi dan atau ancaman terhadap keamanan negara itu masuk dalam definisi, berarti masuk dalam batang tubuh ya. Itu yang memang disuarakan oleh banyak fraksi dan di sini memang harus kami akui tidak ada kemudian dalam pembahasan itu fraksi koalisi partai pendukung pemerintah dengan fraksi di luar itu ya. Kami memang punya pandangan berdasarkan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat ya, karena masing-masing fraksi ini kan punya konstituennya masing-masing ya, itulah yang mereka terima masukannya. Nah pada mulanya memang pemerintah keberatan, tapi kemudian karena ada keberatan pemerintah ini dibuatlah opsi ya bahwa narasi tentang apa itu motif atau tujuan politik, ideologi dan atau ancaman keamanan negara ya, itu ditempatkan dalam penjelasan umum. Tapi itu saya mungkin agak beda sudut pandang sedikit dengan Romo, itu bukan merupakan penjelasan dari definisi. Karena saya sepakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, definisi itu nggak boleh ada penjelasannya, definisi sudah menjelaskan. Tapi itu dibuat semacam kayak narasi. Inilah yang pada saat ini sedang coba disusun. Kami belum melihat siapa yang menyusun, tentu adalah tim ahli dari pemerintah bersama tim ahli dari DPR. Yang kebetulan besok itulah kami akan bertemu, akan lihat hasil kerjanya. Jadi persoalannya sebetulnya persoalan tinggal antara menggunakan yang opsi pertama tadi di mana masuk dalam batang tubuh ya frase-frasenya, atau itu kemudian dibuat narasi dalam sebuah penjelasan umum. Itu Bang Karni perbedaannya. Mengenai definisi soal motif politik dan keamanan negara tadi. Iya, itulah yang di dalam kalau opsi yang kedua dinarasikan dalam penjelasan umum. Nah, sebetulnya tujuannya apa? Tujuannya seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansus, karena ini memang aspirasi dari masyarakat yang saya kira masuk kepada semua fraksi. Masyarakat itu menginginkan agar jelas mana sebuah peristiwa pidana, mana sebuah tindak pidana yang patut dikenakan undang-undang terorisme dan mana dia hanya perlu diproses berdasarkan katakanlah pasal tindak pidana umum yang ada di KUHP. Ini jelas ya. Karena kalau tidak, inilah yang kemudian dikhawatirkan bahwa terjadi sewenang-wenangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Jadi dalam hal ini P3 juga sependapat bahwa harus ada motif politik dan apa tadi? Nah sebetulnya kalau P3 sebagai salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan, ya kami itu kan semula sama dengan yang disampaikan oleh Ketua Pansus. Kami ini kan menerima juga ya 4 surat ya dari Panglima TNI, dari Menko Polhukam, dari Menhan dan dari juga Kapolri yang memang di dalam suratnya itu menyebutkan ada elemen soal politik, ideologi dan ancaman terhadap keamanan negara. Belakangan kan
itu mereka ralat. Ya. Kenapa P3 nggak meralat sebagai pendukung pemerintah? Kenapa? Kenapa P3 nggak meralat itu? Ya kan pembahasan undang-undang tidak berarti kemudian apa yang diposisikan pemerintah kami 100% juga harus mengikuti. Kami kan juga harus memperhatikan aspirasi dan logik hukumnya kan tetap harus juga kita ini kan. Tetapi ketika kemudian ada opsi yang kedua, yaitu untuk menarasikan itu dalam penjelasan, maka P3 tentu setelah besok melihat narasinya siap untuk menerima itu. Yang paling penting distinctiveness feature, ya, feature pembedanya antara untuk sebuah peristiwa patut dikenakan undang-undang terorisme dengan KUHP biasa itu jelas saja Bang Karni. Itu. Baik, sekarang Hanafi Rais, Wakil Ketua Pansus Undang-Undang Teroris. Bagaimana Mas Hanafi? Yang saya pertanyakan tadi, bahwa ada pertanyaan saya begini ya, kalau politik harus diwajibkan, bagaimana sulitnya? 15 tahun lalu itu di Ohio, Amerika, ada orang menembak secara random orang di jalan tol. Berapa orang mati ketika itu. Setelah ditangkap, ternyata pelakunya adalah bekas tentara Amerika yang pernah ngebom di Afghanistan, di Irak. Dan orang ini sendiri setelah melakukan pengeboman justru jatuh simpati kepada rakyat di wilayah itu. Dan karena masih kesal dia dengan kejadian yang pernah dia sendiri pelakunya, dia nembak. Lah ini teroris bukan? Justru yang kita tunggu-tunggu terkait dengan definisi terorisme itu, seperti tadi juga disampaikan oleh Ketua Pansus, Romo, itu memperjelas supaya definisi terorisme itu menjadi pembeda, seperti tadi disampaikan juga Pak Arsul itu, dari kejahatan tindak pidana yang lain yang biasa. Gitu. Kalau tidak ada definisi sama sekali, tentu menjadi membuat lucu. Apa gunanya kemudian yang beratus-ratus pasal ini atau berpuluh-puluh pasal ini lantas kemudian dianggap sebuah terorisme kalau definisinya tidak jelas. Nah sehingga ketika definisi terorisme itu dari seluruh lembaga kementerian juga sudah menyampaikan sikap resminya, ada kata kunci berupa ancaman terhadap keamanan negara dan juga mengandung motif atau tujuan politik tertentu, maka sebenarnya itulah pembedanya, bahwa siapapun yang melakukan itu, maka ketika mengancam keamanan negara dan punya motif politik, disitulah kemudian disebut sebagai teroris atau terduga teroris. Artinya kalau kejadian seperti Ohio ternyata dia hanya sekedar frustasi gitu karena dulu pernah trauma dan segala macam, tidak ada kaitan dengan motif politik, ya tentu itu kejahatan tindak pidana biasa, bukan teroris. Karena selama ini kan ini yang menjadi ruang abu-abu di mana ketika penindakan terhadap terduga teroris itu menimbulkan syakwa sangka di alam pikiran publik ini, kok bisa di sana dinyatakan teroris, yang lain tidak. Padahal mungkin perbuatannya sama gitu. Nah sehingga kalau definisi terorisme ini komprehensif, ya menyebutkan ancaman keamanan negara dan juga motif politik, maka itu akan lebih mudah untuk kemudian membuktikan dan bersikap adil mana yang terduga teroris, mana yang bukan. Jadi sebenarnya hari Rabu besok itu Pak Karni itu akan menjadi penentu. Kalau memang tim panja pemerintah sudah datang dengan konsep yang solid dan kompak, saya kira seluruh fraksi di Pansus juga akan setuju dan bahkan mungkin juga bisa lebih cepat dari yang dijadwalkan atau paling tidak tepat waktu. Maksimal simulasi waktu di Pansus yang kita bikin itu adalah akhir Mei, ya, kalau memang masih ada perdebatan-perdebatan. Tetapi kalau definisi itu selesai dan pemerintah juga kompak, tidak ada lagi perdebatan, tentu akan smooth hasilnya. Jadi ini intinya tinggal terakhir ini. Proses Pansus selama kurang lebih 2 tahun berjalan ini, proses politiknya begitu
lancar ya. Saya punya istilah masing-masing partai malah tidak lagi membawa kepentingan fraksinya sendiri-sendiri, tapi betul-betul memikirkan kepentingan negara bagaimana, melindungi rakyat secara umum bagaimana, terutama juga korban terorisme itu sendiri gitu. DIM yang kita buat itu sekedar acuan awal saja, tetapi dalam proses diskusi-diskusi sepanjang pansus kita justru kemudian terus terbuka dengan berbagai masukan dari masyarakat, dan insya Allah RUU anti terorisme yang akan kita hasilkan di paripurna ini melegakan banyak pihak, karena kita ingin mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional yang selama ini memang selalu menjadi narasi utama ketika terjadi terorisme, tapi juga di sisi lain kita tidak boleh menafikan bahwa ada narasi pelindungan HAM, penegakan hukum yang juga harus memberi toleransi terhadap hak-hak manusia itu sendiri. Sehingga kita ingin membuat jalan tengah yang sebaik mungkin, mengambil dari sisi keamanan diserap semaksimal mungkin, tapi juga perlindungan HAM, perlindungan terhadap warga negara itu juga dijalankan dengan baik. Jadi ini meramu kebaikan-kebaikan dari segala dua perspektif itu untuk kemudian bisa melegakan banyak pihak. Jadi saya melihat begini, Bang Karni, sebenarnya revisi undang-undang anti teror ini sudah matang, sudah selesai lah. Istilahnya tinggal satu saja soal definisi lantas bisa dibungkus, kemudian bisa berlaku seketika itu pula gitu. Tetapi saya melihat begini, saya jadi teringat ada sebuah buku saya pernah membaca, judulnya Shock Doctrine ya. Jadi Shock Doctrine ini ditulis oleh seorang aktivis sosial perempuan, Naomi Klein namanya, yang mengatakan bahwa setiap kali ada kejadian-kejadian tragedi, apakah itu dibuat oleh manusia berupa perang atau seperti tragedi bom kemarin itu, atau tragedi alam, bencana alam, itu sebuah shock bagi masyarakat gitu. Tapi kesempatan ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak, dalam hal ini kebanyakan adalah mereka yang korporasi begitu, menggunakan bisa tangan negara maupun tangan yang lain untuk mengutamakan agenda bisnisnya atau agenda komersialnya, yang kemudian lantas mengambil banyak keuntungan ketika masyarakat itu sedang kewalahan menghadapi tragedi itu secara emosional, secara psikologi gitu. Nah, ketika masyarakat sedang bingung, ada bom di mana-mana, kalau di Timur Tengah misalnya ada perang misalnya yang dibuat oleh negara adidaya, masyarakatnya shock. Apa yang terjadi? Sebabnya apa ini bisa terjadi seperti ini? Tapi seketika itu pula justru dimanfaatkan peristiwa shock ini menjadi oleh kepentingan-kepentingan lain yang kemudian mencoba untuk memburu-buru ya, supaya kemudian ada kepentingan yang dilindungi, apakah lewat undang-undang yang baru maupun revisi undang-undang yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini kejadian yang ada polanya dimanapun. Saya ambil contoh misalnya ketika terjadi peristiwa 2001 9/11 di Amerika, World Trade Center itu, yang terjadi adalah narasi utama namanya war on terror, tapi kemudian memberi ruang yang besar-besaran kepada private security company seperti Blackwater atau perusahaan seperti Halliburton, yang kemudian perang di Timur Tengah pun juga sama soal kepentingan bisnis. Nah, saya khawatir atau saya justru tidak ingin kalau peristiwa shock seperti peristiwa bom yang terjadi beberapa daerah di Indonesia itu kemudian justru diambil alih kesempatan ini untuk keuntungan-keuntungan pihak-pihak yang bisa menggunakan tangan negara, bisa menggunakan tangan non negara gitu. Nah, sebaiknya kalau memang sudah revisi undang-undang anti teror ini berjalan dengan baik, dengan mulus, toh juga tinggal sedikit lagi, maka tidak perlu ada perpu segala gitu. Tidak perlu ada perpu. Ya, ini sudah sangat matang melalui pertimbangan yang luar biasa secara terbuka selama 2 tahun terakhir ini, dan harapannya insya Allah ini menjadi bagian dari berkah Ramadan gitu. Ini akan bisa selesai untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan umat, untuk negara. Ya memang bulan ini harus selesai. Kalau lewat ya terpaksa perpu. Ya kan begitu dari presiden. Ya. Tapi pertanyaan yang saya ajukan tadi,
bekas tentara Amerika di Amerika itu dianggap teroris justru, walaupun tidak ada ideologi yang dia atau komplotan di belakangnya. Ya, masing-masing negara memang punya definisi terorisme yang beda-beda. Kalau dikumpulkan ada sekitar hampir 170 definisi terorisme. Karena tentu ini terkait dengan kepentingan nasional masing-masing negara, Bang Karni. Ya, oleh karenanya kita perlu tentu mendefinisikan terorisme itu. Itu yang kita tunggu, insya Allah besok hari Rabu ketika kita akan raker dengan pemerintah. Nah, tapi kalau PBB sendiri belum ada satu definisi pun, bagaimana Panja bisa punya definisi? Ya kita kan punya kebutuhan sendiri terkait dengan definisi itu. Ya tidak harus bahwa ketika tidak ada definisi yang universal, lantas kemudian kita artinya tidak usah pakai definisi, jangan juga ya. Dan definisi ini penting ya. Ibarat undang-undang ini hasil karya ilmiah begitu, seperti tesis atau sebuah skripsi, definisi itu selalu letaknya di awal. Karena ini menjadi perspektif kita untuk memahami pasal-pasal ayat-ayat berikutnya. Jadi kalau kemudian tidak ada definisi, lantas apa gunanya nih melakukan penangkapan, kemudian bagaimana membuktikan kalau seseorang itu memiliki jaringan dengan terorisme, dia menyebarluaskan ucapan, tulisan, dan segala macam tadi itu. Kalau tidak ada definisi, sehingga definisi ini akan menjadi pintu masuk untuk memahami seluruh pasal ayat sampai dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua Pansus. Baik, kita rehat dulu pemirsa.